Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya sendiri Alvin dengan saudara saya Randi. Di sini kami akan menjelaskan tentang perencanaan, prosedur, dan rencana sumber daya manusia. Pertama, pengertian. Arthur W. Sherman dan George W. Bohlander. Perencanaan, prosedur, dan rencana SDM adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam, di dalam dan keluar organisasi dengan tujuan untuk mempergunakan SDM seefektif mungkin dan agar memiliki sejumlah pekerja yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi dalam mengisi posisi yang kapan dan yang manapun mengalami kekosongan. Lanjut, G. Steiner. Perencanaan, prosedur, dan rencana SDM merupakan perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasarannya melalui strategi pengembangan atau kontribusi pekerjanya di masa depan. Selanjutnya adalah umum atau luas. Perencanaan, prosedur, dan rencana SDM adalah proses untuk menetapkan strategi, memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekarang dan pengembangannya di masa mendatang. Selanjutnya adalah manfaat perencanaan, prosedur, dan rencana SDM. Yang pertama, meningkatkan sistem informasi SDM yang secara terus-menerus diperlukan dalam mendayagunakan SDM secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Yang kedua, mempermudah pelaksanaan koordinasi SDM oleh manajer SDM dalam usaha memperpadukan pengelolaan SDM. Yang ketiga, memperkirakan kondisi dan kebutuhan pengelolaan SDM selama 2 atau 3 dan bahkan 10 tahun mendatang untuk jangka panjang. Yang keempat, untuk mengetahui posisi atau jabatan atau pekerjaan yang lowongan pada tahun mendatang untuk jangka pendek. Selanjutnya adalah karakteristik SDM yang kompetitif. Yang pertama, memiliki kemampuan menjaring, mengolah, dan memanfaatkan informasi dalam mencari peluang bisnis yang menguntungkan. Yang kedua, memiliki kemampuan merespon secara tepat. Yang ketiga, mampu menghindari atau memperkecil resiko dalam melaksanakan keputusan. Yang keempat, mampu mengendalikan cost benefit ratio yang menguntungkan. Selanjutnya adalah analisis tenaga kerja untuk perencanaan SDM. Langkah-langkah analisis tenaga kerja. Yang pertama, jumlah tenaga kerja. Yang kedua, komposisi tenaga kerja. Dan yang ketiga, kualitas. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Faktor eksternal, faktor internal organisasi, faktor ketenaga kerjaan, dan faktor-faktor lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi. Saya dari kelas manajemen 07 semester 3. Adanya saya ingin melanjutkan presentasi saudara Alvin, yaitu tentang faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi faktor ekonomi nasional dan global. Terus yang kedua, faktor sosial, politik, dan hukum. Dan ada juga faktor teknologi dan faktor pesaing. Faktor internal organisasi atau sering disebut organisasi, yaitu pertama, rencana strategik dan rencana operasional. Yang kedua, anggaran atau cost SDM. Yang ketiga, peramalan produksi dan penjualan. Yang keempat, yaitu faktor bisnis baru. Yang kelima, faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Yang terakhir, faktor keterbukaan dan keikutsertaan manajer. Adapun juga yang sering kita dengar yaitu faktor ketenaga kerjaan, yaitu pertama, pensiun atau PHK, meninggal dunia dan tenaga kerja yang selalu absen. Yang kedua, promosi pindah tenaga kerja yang mendapat pelatihan dan yang mengikuti pendidikan di luar negeri atau perusahaan atau organisasi. Adapun faktor-faktor lainnya yaitu pasar tenaga kerja, presentasi kerja, waktu yang tersedia untuk mencapai sasaran atau tujuan bisnis jangka pendek. Ada juga faktor demografi, faktor supervisi, faktor staf pendukung, dan yang terakhir faktor lokasi.
Adapun juga tujuan perencanaan prosedur dan rencana SDM, yaitu yang pertama untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang terakhir, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atau yang sering disebut KIS, sehingga produktivitas kerja meningkat. Tujuan perencanaan prosedur dan rencana SDM yaitu untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan. Yang kedua, menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi atau sering disebut vertikal atau horizontal dan pensiun karyawan. Yang ketiga, menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.